kasat mata sekali pada zaman Pak SBY yang namanya KPK, PPATK itu di empower. Sayangnya kemudian di era Pak Jokowi ada perubahan cukup drastis. Walaupun di awal itu Pak Jokowi cantik sekali langkahnya. Belum pernah sebelumnya Presiden terpilih menyusun kabinet, observasi calon itu dilakukan oleh KPK. Sebelum case ini muncul, rekor korupsi terbesar di dunia itu dipegang oleh 1MDB Malaysia. Oh, Malaysia. Jadi kita berbicara satu kasus ya. SWF-nya Malaysia. Ya, SWF-nya Malaysia. Saya ini punya partai saya harus besar. Untuk besar butuh dana. Nggak apa-apa kita kotor. Nanti kalau kita besar, Indonesia kita bersihkan. Jadi ritual of purification ini cukup kasat mata di Indonesia. Komprehensif ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Karena kita sendiri sebenarnya juga polisi ya. Mereka takut melanggar sesuatu kalau ketahuan rakyat. Jadi semua harus bergerak bareng. Tone from the top. Jadi katakan tidak pada korupsi. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi beneran dilakukan. Nah, beneran dilakukan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalin Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani Mas Wijayanto Samirin. Assalamualaikum Mas Wijaya. Waalaikumsalam Mas Awalil. Sehat Mas? Alhamdulillah. Kali ini saya mengajak Mas Wija berbincang karena saya pernah tahu ya Mas Wija ini orang sekolahan juga Mas Wija ini. Jadi sekolahnya saya dengar-dengar dulu itu di S2-nya di luar negeri itu suka mengambil jurusan-jurusan yang terkait dengan korupsi. Kemudian setahu saya dulu juga Mas Wija ini kerja-kerja awalnya juga berkaitan dengan topik itu. Meskipun kesini-sini beliau kemana-mana ya, termasuk ke pemerintahan pernah bantu begitu. Nah, saya mau kembali ke yang dulu pernah di studi Mas Wija, dan saya lihat juga di terakhir itu ada tulisannya juga beberapa paparannya terkait itu, yaitu soal korupsi kan gitu saya lihat. Nah, kita karena ini kanal literasi Mas, kita tidak berpretensi seperti kanal yang memang spesial ya untuk pemberantasan korupsi hukum. Di sini tidak, kita ingin mendudukannya dalam perspektif ekonomi, baik itu ekonomi secara ekonomi pembangunan maupun mungkin secara bisnis ekonomi. Nah, kalau digambarkan tentang korupsi secara umum dalam ya entah itu teori, entah apa itu bagaimana Mas kira-kira? Iya, makasih Mas. Mas Awalil nggak salah. Jadi memang dulu saya kuliah di Georgetown, mendalami public policy, minornya ekonomi. Tapi memang salah satu yang menjadi interest saya adalah hal-hal yang sifatnya governance, pemberantasan korupsi, tapi dengan pendekatan ilmu ekonomi. Dan betul tadi Mas, saya sempat sambil kuliah, saya kerja di suatu think tank namanya Global Integrity. Ini ingin mendorong pengembangan integritas di banyak negara. Jadi kalau banyak think tank yang bergerak memberantas korupsi, ini think tank ini dulu fokusnya adalah membangun integritas. Karena ketika sistem integriti itu terbangun, otomatis korupsi akan turun. Jadi korupsi itu dianggap sebagai simptom saja, gejala ya. Permasalahannya integritas. Sehingga di Global Integrity kita melakukan banyak studi bagaimana mendongkrak integritas banyak negara, integritas politik maupun integritas birokrasi. Nah, sebenarnya kalau kita bedah, ini mulai bicara agak teori nggak apa-apa ya. Kalau kita bedah, menurut pendekatan ilmu ekonomi, korupsi itu bisa kita dekati dengan 3 formula. Yang pertama adalah formula supply and demand. Permintaan penawaran. Ya. Yang kedua, formula supply and tadi yang pertama, yang kedua adalah cost and benefit. Ongkos dan keuntungannya ya. Yang ketiga adalah willingness dan opportunity. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang pertama, supply and demand, akhirnya kita akan berkesimpulan bahwa korupsi itu tidak mungkin nol. Seperti produk, seperti jasa. Ada suppliernya kalau dalam konteks kita ya mereka yang bekerja di birokrasi, bisa mengeluarkan kebijakan, bisa mempercepat proses, itu supply.
korupsi. Kemudian demandnya dari masyarakat kebanyakan yang ingin lebih cepat, ingin melanggar, atau dari dunia usaha yang ingin mempercepat proses dan lain sebagainya. Jadi supply and demand ketemu pada satu titik yang menggambarkan harga korupsi dan kuantiti korupsi. Makanya ketika ada upaya untuk mengurangi supply dengan regulasi, pengetakan hukuman, pressure dari masyarakat, civil society, korupsi tetap ada. Cuman jumlahnya lebih sedikit dan harganya lebih mahal. Jadi dalam konteks ini, ketika undang-undang perampasan aset dikeluarkan, yang terjadi adalah betul jumlah korupsi itu akan makin sedikit, tapi makin mahal. Jadi mereka yang di birokrasi, oknum yang tidak bersih itu justru berpesta pora. Karena untuk membantu dia bisa menjual jasanya dengan harga lebih mahal, termasuk aparat hukum. Nah, itu formula yang pertama. Yang kedua adalah cost and benefit analysis. Jadi dari sisi koruptor, dia ada benefit dari melakukan korupsi itu. Apa? Uang, kebijakan yang lebih pro bisnisnya, atau apapun. Tapi ada cost. Cost-nya ini adalah potensi ketangkap. Cost-nya ini adalah beratnya hukuman. Jadi kalau kita ingin menekan korupsi, maka cost-nya dinaikkan. Iya. Benefitnya takut lah ya. Iya, benefitnya diturunkan. Nah, menurut formula ini yang saya pelajari dari Profesor John Bailey, profesor saya dulu di Georgetown. Benefit diturunkan dengan mengurangi transaksi cash, semuanya cashless. Dari sisi cost, ya upaya penegakan hukum, perbaikan sistem, dan hukuman ditingkatkan. Makanya di negara-negara yang APH-nya bekerja dengan baik, aparat penegak hukum ya, cost-nya tinggi, korupsi akan berkurang. Yang ketiga, willingness and opportunity. Di ilmu ekonomi kita harus mengasumsikan bahwa semua orang itu punya potensi untuk melakukan korupsi. Jadi ya orang jujur, orang beriman saja, kadang-kadang kan ketika lupa, dia melakukan dosa, kesalahan. Sama, makhluk ekonomi itu juga kadang-kadang melakukan kesalahan, tergantung opportunity-nya. Jadi diasumsikan ada willingness. Sehingga menggunakan konsep ini, pendekatan ini, maka untuk memberantas korupsi, ya, integriti individu harus dibangun. Tapi itu nggak cukup. Karena orang tempatnya lalai dan lupa. Sehingga membangun sistem. Opportunity itu ditekan. Jadi 3 formula ini idealnya kita lakukan bersama-sama untuk bisa menekan korupsi. Karena begini Mas, faktanya tidak ada negara yang bisa makmur ketika korupsi masih merajalela. Itu fakta. Jadi bisa kita ibaratkan begini Mas, negara itu kan resource-nya terbatas. Ibarat irigasi. Kemudian kita ingin mengairi sawah, mensejahterakan rakyat. Nah, ada 2 jenis korupsi, Mas. Yang namanya grand corruption, korupsi besar, di mana mainnya itu main membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Yang kedua adalah petty corruption. Dalam konteks irigasi tadi, kalau grand corruption, mereka, para koruptor itu bisa mengalihkan aliran irigasi. Jadi bukan ke Mas Awalil, bukan ke saya, tapi ke kelompok tertentu. Itu grand corruption. Tapi kalaupun grand corruption nggak ada, mengalir ke kita berdua sebagai rakyat, aliran air itu, banyak petty corruption. Di mana dalam proses air itu menuju Mas Awalil dan saya itu bocor di mana-mana. Rembes. Sehingga gede, kemudian jatuhnya sedikit. Problemnya adalah, ketika di suatu negara, grand corruption tinggi, petty corruption juga tinggi. Air yang akan dialirkan ke kita, separuhnya dialirkan ke orang lain. Yang separuh yang ke kita ini rembes, Mas. Jadi gelontoran itu sampai kita berdua sebagai rakyat itu hanya tetesan-tetesan kecil. Nah, ini yang sering terjadi di banyak negara. Memang case di banyak negara juga, negara yang tadinya tidak sejahtera bisa menjadi sejahtera karena melakukan transformasi pemberantasan korupsi ini. Kayaknya itu nyaris disadari oleh banyak pihak, banyak negara ya. Termasuk kita sebetulnya kalau dibilang tidak tahu dan tidak sadar, yang dijelaskan Mas Widja tentu dengan masing-masing pendekatannya. Itu kelihatannya
terasa, terutama di era reformasi kan. Oh, sangat. Ya, jadi sangat. Di awal-awal era reformasi itu salah satu yang mengedepan adalah topik anti KKN. Kalau bahasa kita kan KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme, karena dianggap Orde Baru itu penuh dengan itu. Jadi ada semangat itu. Nah, tapi bagaimana perkembangannya itu ketika mulai semangat awalnya begitu, Mas? Digambarkan ini secara umum. Pertanyaan yang menarik nih. Jadi KKN itu sebenarnya sepupu. Korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau ada salah satu, pasti yang dua itu ada. Ini sahabat dekat gitu ya. Jadi memang betul. Salah satu anak kandung reformasi adalah pemberantasan korupsi. Wabil khusus KPK. Sehingga kalau kita melihat sejarah, maka mau tidak mau kita harus mengapresiasi Gus Dur dan Mega. Karena di masa beliau, undang-undang KPK itu dibahas. Di masa Bu Mega, KPK didirikan. Tidak hanya itu, PPATK itu juga didirikan. Karena KPK saja tanpa PPATK tidak bisa follow the money, itu juga agak sulit bergerak. PPATK ini secara umum catatan tentang arus uang lah ya. Jadi PPATK ini kan bisa mendetek aliran uang. Salah satu metode yang tidak normal lah ya. Salah satu metode untuk memantau dan memberantas korupsi adalah follow the money. Follow the money. Uangnya kemana? Nah, PPATK ini bisa mengendus transaksi-transaksi yang kasat mata maupun yang terselubung. Pencucian uang itu dengan mekanisme yang tidak super sophisticated ya, PPATK bisa. Jadi, zaman Bu Mega, itu saya menyebutnya adalah era menyemai pemberantasan korupsi. KPK lahir, PPATK dibentuk. Kemudian memang belum sempat bergerak secara ekstensif karena kemudian tahun 2004 ya, Bu Mega sudah tidak menjabat lagi. Dilanjutkan oleh Pak SBY. Saya melihat 10 tahun zaman Pak SBY ini adalah era berseminya aktivitas pemberantasan korupsi. Jadi kalau zaman Bu Mega 5 tahun, itu indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, skor kita itu naik 3 poin. Oh, naik ya. Zaman Pak SBY, SBY-JK, SBY Budiono itu naik 14. Naik 14 poin. Naik 14 poin. Dan memang kasat mata sekali pada zaman Pak SBY yang namanya KPK, PPATK itu di-empower. Kemudian muncul lagi pelengkap, apa itu namanya IPROK. Pemesanan barang dan jasa di pemerintah itu pakai e-katalog. Sehingga itu sebenarnya meminimalisir korupsi. Kenapa? Tidak ada transaksi cash, tidak ada pertemuan face to face gitu ya. Kemudian selain itu juga kalau Mas masih ingat zaman Pak SBY dulu sering sekali didiskusikan apa yang namanya reformasi birokrasi, open government initiative, kemudian ada lagi zona bebas korupsi. Itu narasi-narasi yang sangat dominan. Bahkan kalau kita berbicara ruang publik ini cukup didominasi oleh narasi pemberantasan korupsi. Minimal penegakan good governance. Jadi saya masih ingat waktu itu, saya di Paramadina, ini termasuk universitas yang sangat getol, mendorong upaya pemberantasan korupsi. Setiap habis Transparansi Internasional mengumumkan skor Corruption Perception Index, itu Menko, Polhukam, Menteri Ekonomi itu mengumpulkan civil society. Kemudian mendiskusikan, kira-kira tahun depan kita harus ngapain supaya skor itu naik. Jadi narasi pemberantasan korupsi itu mendominasi ruang publik dalam konteks masyarakat dan ruang publik dalam konteks public sektor, pemerintah. Sehingga yang 14 poin naik itu hasil yang kita harapkan. Hanya sayangnya, Mas. Sayangnya kemudian di era Pak Jokowi ada perubahan cukup drastis. Walaupun di awal itu Pak Jokowi cantik sekali langkahnya. Bayangkan, belum pernah sebelumnya Presiden terpilih menyusun kabinet, proses
observasi calon itu dilakukan oleh KPK. Ya, fit and proper test lah, Fit and proper test. semacam itu. Walaupun banyak yang protes karena orang yang dekat secara politik nggak bisa lolos karena di masa lalu ada catatan. Tapi ini langkah luar biasa. Itu tahun 2014. Walaupun sayang tahun 2015 muncul isu Papa minta saham dan Pak Jokowi agak pro ke Papa. Sehingga beberapa menteri yang berintegritas itu akhirnya di reshuffle. Nah, tetapi Mas, kalau kita lihat kinerja term pertama Pak Jokowi itu lumayan. Naik lagi persen. Iya betul. Korupsi. Dari 2014 sampai 2019 itu skor naik 6 poin. 6 poin. Naik. Ya, memang kemudian yang menjadi titik balik penurunan kinerja pemberantasan korupsi kita itu adalah ketika KPK dilemahkan. Undang-undang KPK yang intinya adalah memangkas independensi dan power. Nah, selalu orang bertanya-tanya, apakah ini karena KPK begitu kuat, sehingga ketika KPK dilemahkan, kemudian skor kita makin turun, atau tingkat korupsi di Indonesia makin tinggi, makin merajalela. Sebenarnya bukan itu, Mas. Saya mengamati upaya pelemahan KPK, atau sebaliknya, upaya penguatan KPK, itu hanya tip of an iceberg. Dari kemauan politik, keinginan pemerintah, keinginan top leadership, kemudian civil society, dunia bisnis. Jadi struktur suprastruktur politik, ekonomi, budaya itu menginginkan Indonesia bersih. Nah, tip of an iceberg-nya adalah KPK. Jadi ketika KPK dilemahkan, sebenarnya yang membuat Indonesia lemah adalah ini tadi struktur dan suprastruktur tadi ternyata ekosistem lah ya, mungkin bisa dikatakan. Betul. Begitu. Tidak mengharapkan Indonesia bersih. Sehingga dari tahun 2019 sampai 2024 skor terakhir ya, itu turun 3. Jadi naik 6 kemudian turun 3, hanya naik 3 poin selama 10 tahun Pak Jokowi. Zaman second term-nya Pak Jokowi, itu ruang publik juga didominasi oleh hal-hal yang sifatnya jauh dari pemberantasan korupsi. Mas pasti masih ingat kadrun dan cebong. Itu memenuhi ruang publik. Pemberantasan korupsi tidak dapat ruang lagi. Jangan-jangan saya curiga, Mas. Ini narasi ini didorong oleh satu kelompok yang tidak mengharapkan narasi pemberantasan korupsi itu dominan. Jangan-jangan loh, Mas. Jangan-jangan. Ya karena kan kalau kita berbicara perebutan ruang publik ini sangat canggih, dan second term rasanya Pak Jokowi juga sudah kehilangan spirit untuk mendorong pemberantasan korupsi dan good governance. Misalnya, walaupun ini melalui proses demokrasi, tapi Gibran terpilih menjadi wali kota Solo. Bobi juga. Wali kota Medan. Ini pasti ada intervensi. Ada abu-abunya. Kemudian Bobi jadi itu jelas mempengaruhi indeks persepsi korupsi. Sangat. Kemudian tidak hanya itu, Pak Jokowi sendiri mendorong 3 periode. Kemudian nggak bisa, akhirnya Gibran jadi cawapres melalui proses modifikasi undang-undang di MK. Jadi ini hal-hal yang mendominasi second term-nya Pak Jokowi. Makanya kalau indeks persepsi korupsi kita nyungsep, itu sesuatu yang wajar. Dan pada era kedua Pak Jokowi itu, selain ruang publik tidak didominasi lagi oleh upaya pemberantasan korupsi, kita juga mulai melihat adanya proses kultur dramatisasi pemberantasan korupsi. Jadi pemirsa, kalau saya tangkap dari uraiannya tadi, kita harus melihat topik KPK sebagai sebuah institusi dan topik indeks persepsi korupsi itu yang buat masyarakat transparansi internasional ya. Duanya ini mencerminkan ekosistem lingkungan apapun namanya tadi. Jadi tidak hanya lembaga dan indeksnya itu saja yang seperti digambarkan Mas Wijaya tadi. Jadi penurunan indeks persepsi korupsi, kemudian kesan bahwa KPK ini tidak sekredibel dulu lagi, itu menggambarkan sesuatu di baliknya yang macam-macam. Nah, kan gitu ya kira-kira. Betul. Nah, kalau dikaitkan dengan uraian yang awal, sementara negara-negara yang
maju, yang sudah ekonominya transformatif, itu pastilah IPK-nya cenderung tinggi kan begitu, menggambarkan proses yang pemberantasan korupsi dan pembangunan ekosistem ekonomi yang meminimalisir korupsi. Nah, kalau dilihat belakangan sejak akhir-akhir periode Pak Jokowi ya, kelihatannya ada juga upaya membangun opini kembali indeks persepsi korupsi, tapi bisa jadi caranya nggak pas seperti yang dikatakan Mas Wijaya tadi. Jadi seolah-olah mulai ada orang tangkap tangan, nilainya spektakuler dan berlanjut sampai sekarang. Nah itu kalau dalam perspektif kayak gini, menurut Mas Wijaya gimana? Apakah yang kayak gini bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi atau malah lebih buruk? Itu yang saya sebut tadi, dramatisasi proses pemberantasan korupsi. Tapi sebelum membahas dramatisasi ya, saya ingin ceritakan case menarik di New Zealand dan Skandinavia. Skandinavia itu Swedia, Norwegia, Denmark, Finland. Ini negara-negara yang terkenal bersih ya. Di negara-negara itu lembaga yang punya tugas khusus memberantas korupsi itu nggak ada. Karena upaya pemberantasan korupsi, penegakan integriti itu sudah terinternalisasi. Iya, sudah menjadi sistem. Ya, jadi bukan pemberantasan korupsi lagi, tapi sudah penegakan integriti, pencegahan, membangun sistem yang korupsi itu tidak mungkin. Dan tidak ada lembaga yang mengawasi. Tapi proses natural saja. Kalau di korporasi, ya internal audit. Kalau di pemerintahan, ya ada BPKP. Kalau semua pihak menjalankan proses audit laporan keuangan secara proper, itu sudah bersih. Dan itu yang terjadi juga di New Zealand. Makanya kami datang ke New Zealand, ingin belajar bagaimana New Zealand memberantas korupsi sehingga menjadi negara yang bersih seperti waktu itu ya. Kami ke sana, kami sendiri kaget, nggak ada lembaga sama sekali, nggak ada regulasi yang spesifik diadres untuk memberantas korupsi. Mungkin dulu awal-awalnya ada mungkin, betul. Masa awal betul. Memang ada yang ditangkap, dihukum, tapi sekarang semuanya sudah terinternalisasi. Itu yang mungkin dimaksud KPK itu mestinya lembaga ad hoc ya. Ad hoc. Dan idenya adalah sebenarnya memang awal dulu KPK itu temporer. Diharapkan setelah 10 tahun, dan nggak perlu lagi. Sudah berhasil membangun sistem ya. Nah, dramatisasi ini juga satu tren yang menurut saya agak unik ya. Karena kalau kita lihat, satu hal saja yang cukup menggelitik adalah nilai korupsi. Itu kan meledak luar biasa. Dulu korupsi 1 triliun, 1,5 triliun, EKTP hanya 4 triliun, itu sudah luar biasa. Tapi sekarang muncul korupsi timah, 300 triliun, kemudian Pertalite 960 triliun oplosan Pertalite, kemudian yang CPO dan lain sebagainya. Itu gede-gede angkanya. Dan ini memecahkan rekor, Mas. Sebelum case ini muncul, rekor korupsi terbesar di dunia itu dipegang oleh 1MDB Malaysia. Oh, Malaysia. Jadi kita berbicara satu kasus ya. SWF-nya Malaysia. SWF-nya Malaysia. Kita berbicara satu kasus ya, jadi bukan banyak kasus yang dikumpulkan. Satu kasus itu 1MDB. Di mana uang negara 4,5 miliar US dollar itu hilang. Kemudian nomor 2 adalah korupsi oleh Siemens. Oh, Siemens ya? Ya, itu sekitar 1,4 miliar US dollar. Itu yang terbesar. Nah, dugaan korupsi Pertalite itu memecahkan itu semua. Ini kan nilainya sekitar 58 miliar US dollar. Kemudian kalau kita berbicara timah ini kan sekitar 18 miliar US dollar. Nah, yang menarik dan saya dalami adalah apa betul tiba-tiba orang Indonesia menjadi makin korup dengan progres yang eksponensial yang maha dahsyat itu. Ternyata saya melihat memang ada bergeseran cara menghitung nilai kerugian negara. Kalau kita lihat di negara-negara maju atau negara tetangga kita lah, Malaysia, Singapura, yang disebut korupsi adalah berapa suap yang dibayarkan.
adalah uang negara konkret yang hilang. Jadi sesuatu yang konkret. Nah, ternyata di Indonesia itu ada tren di mana korupsi itu juga termasuk potensi uang yang hilang, potensi kerusakan lingkungan. Makanya, Mas, wah, yang lingkungan tuh gede banget. ya, timah misalnya. Makanya diumumkan kerugian negara 300 triliun. Tetapi 271 triliun itu adalah kerusakan lingkungan. Kalau kita harus mengembalikan lingkungan yang rusak seperti sedia kala, itu butuh 271 triliun. Kita tidak sedang memperdebatkan dan pro koruptor ya, enggak. Koruptor harus ditindak, tetapi data harus akurat. Karena nanti juga ada ekses negatifnya ketika kita menggunakan data-data yang tidak akurat. Contoh yang lain, Mas. Sudah biasa ngelihat gede, tiba-tiba ada orang korupsi cuma beberapa miliar, jadi kelihatan sepele. Sudah lihat tumpukan uang triliunan, ketika ada preskon pengungkapan kasus korupsi, tiba-tiba masyarakat kebanyakan melihat itu segitu ya triliunan ya. Ya kalau cuma ngambil 2 juta, 1 juta. Iya, itu yang kita khawatirin. Kita khawatirkan. Sehingga dramatisasi ini nanti kita bahas. Ada dampak negatifnya yang harus kita hindari. Jadi, Mas, kembali ke timah tadi. 300 triliun nilai korupsi. Di provinsi yang PDB regionalnya itu hanya 75 triliun. Ini ukuran ekonomi loh, Mas. 75 triliun setahun ada korupsi 300. Nah, dengan kalkulasi yang logis, ini eksesif. Yang kedua tadi Mas menyebut tuh Pertalite. Sering beli ya pasti. Jadi disebutkan korupsi Pertalite itu merugikan negara 965 triliun. Padahal kalau kita hitung subsidi pemerintah untuk Pertamina, ya, untuk BBM dan LPG, itu selama periode itu, selama 5 tahun itu hanya 800-an triliun. Jadi total subsidi 800-an triliun, masa yang dikorupsi lebih besar, 965. Tidak hanya itu, Mas, total sales Pertalite sepanjang 5 tahun itu total sales Pertalite itu 1.100 triliun. Jadi ketika sales Pertalite-nya ada 1.100 triliun, kemudian dinarasikan yang dikorupsi 860 sekian triliun, ini kan 900 sekian triliun, itu kan cukup eksesif. Nah, dramatisasi dan pengumuman angka yang eksesif ini berbahaya. Pertama, Mas, tadi Mas sudah menyinggung. Saya sebutkan yang pertama yang tadi Mas sudah sampaikan. Ini membuat masyarakat tidak mempunyai sensitivity moral untuk melakukan hal yang benar. Ini membuat masyarakat apatis. Jadi, aduh, korupsinya gede begitu. Ngapain sih saya membayar pajak? Ngapain sih saya bersih? Nggak ada artinya itu. Udah dia ada uang satu. Saya korupsi dikit-dikit nggak apa-apa. Jadi ini apati ini menurut saya bahaya. Kenapa? Walaupun ini kecil, tapi ini membudayakan petty corruption. Dan kalau ini jadi budaya, menjadi berat bagi kita. Jadi permisif lah ya. Permisif. Kemudian yang kedua, Mas, ini merusak reputasi kita. Oh, ini keluar ini ke negara lain, para pemodal. Iya, jadi orang mau invest di Indonesia, itu pasti mikir-mikir. Premi resikonya jadi dinaikin dong. Jadi, waduh, ini kan ada korupsi-korupsi yang masif gitu ya. Saya tidak siap untuk invest di suatu negara harus deal dengan hal-hal seperti itu. Kalaupun masuk minta return gede-gede kan? Betul, high risk, high return. Sehingga banyak yang kemudian yang punya opsi, mereka memilih untuk investasi di tempat lain. Nah, yang terakhir, Mas, yang ketiga, indeks untuk mengukur korupsi di negara itu yang populer ada 2. Dulu ada 3, Global Integrity Index, tempat saya bekerja dulu. Tapi ini sudah berakhir. Yang kedua adalah CPI, Corruption Perception Index, oleh Transparansi Internasional. Yang ketiga adalah World Governance Index, ini oleh World Bank. Jadi sekarang ada 2 ukuran yang dianggap paling komprehensif. Nah, dua-duanya ini mengandalkan persepsi. Ya, namanya juga persepsi, nama indeksnya ya. Jadi melalui survei, kemudian data-data itu di-compile gitu. Tapi persepsi survei itu kunci.
Ketika berita di Indonesia itu didominasi oleh informasi-informasi seperti ini, maka dunia usaha, publik, yang notabene mereka berpotensi untuk menjadi target survei, itu ketika ditanya ya akan mengatakan korupsinya tinggi di Indonesia. Dan Mas tahu Mas, kita hidup di era self-fulfilling prophecy, di mana apa yang dipersepsikan itu bisa menjadi reality. Dipersepsikan korupsinya tinggi, skornya rendah. Karena skornya rendah, maka investor tidak masuk. Ujung-ujungnya ada selection bias. Investor yang bersih takut masuk, yang masuk investor yang memang sudah bersedia untuk itu. Jadi begitu ya. Iya. Jadi selection bias ini membuat di playground kita yang hadir adalah orang-orang yang memang sudah bersiap melakukan itu. Jadi makin sulit bagi kita untuk membuat Indonesia ini bersih. Jadi Mas, apa yang dihadapi Pak Prabowo ini nggak gampang. Warisan dari apa yang dikembangkan ya secara tidak disadari ya pada zaman Pak Jokowi, terutama periode kedua. Dan ini harus diperbaiki pada saat kita membutuhkan investasi, pada saat kita membutuhkan stimulus untuk daya beli masyarakat, pada saat kita butuh fiskal yang kuat sehingga bisa memberikan berbagai program untuk masyarakat. Kalau reputasi ini tidak terbangun, investasi nggak masuk. Pembayar pajak sendiri juga akan was-was, ini saya bayar dipakai untuk apa? Gitu. Berarti kan tidak hanya soal persepsi investor asing, persepsi pelaku usaha domestik juga kan. Bisa jadi itu juga mengapa belakangan ini pelaku domestik juga mulai banyak investasi ke luar negeri, terlepas mungkin ada peluang itu soal lain ya. Tapi ini bisa jadi faktor juga kan. Betul. Jadi di samping tadi kalau dari sisi masyarakat biasa ini kan persepsi ini bisa buat mereka permisif. Wah ya memang kalau dilihat komentar-komentar itu kadang memang kita ini negara koruptor. Bayangkan, artinya kan persepsi itu kan bisa begitu. Dan tadi seperti kata Mas Wija, persepsi itu bisa makin mendorong menjadi kenyataan. Lalu orang bersiap. Saya kalau mau urusan ini saya mesti harus bayar. Saya kalau mau usaha harus menyiapkan. Kayak gitu ya kira-kira gambarannya. Betul Mas. Jadi ada resiko yang meningkat. Bagi mereka yang masih punya appetite untuk mengabsorb risiko itu, maka mereka akan menaikkan return, expected return. Jadi supaya risk adjusted return-nya itu masuk akal menurut saya mereka. Bayar sekian, saya harus dapatnya berapa gitu. Tapi ada juga yang tidak punya appetite untuk masuk ke sana. Itu simply pindah tempat lain, walk away, Mas. Gitu. Dan memang begini, Mas. Ada narasi yang tidak boleh kita kembangkan bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia. Jangan. Gini Mas, namanya budaya, kita itu dengan bangga menunjukkan tarian, musik. Kalau korupsi kan kita tetap malu. Jadi jangan budaya itu artinya nilai luhur. Nilai luhur dan kita bangga. Jadi jangan sampai narasi bahwa budaya korupsi di Indonesia sudah merajalela itu menjadi kepercayaan publik. Jangan. Nah, kemudian yang kedua, di Indonesia itu ada ritual, Mas, yang membuat seseorang itu menganggap melakukan hal yang kotor, apakah korupsi itu sah. Misalnya, ini kita sebut ritual of purification. Jadi ritual-ritual yang membuat kita merasa bersih. Ini saya dapat cerita dari teman saya sendiri. Teman saya, ini oknum ya. Oknum polisi ya. Polisi banyak yang bersih. Ini oknum saja. Ditangkap polisi karena melanggar lalu lintas. Kemudian teman saya diajak berdamai. Teman saya karena buru-buru dia mau. Kemudian dia keluarkan nilai tertentu. Si polisi ngambil uangnya, tapi sebelum ditarik uangnya, dia tanya polisi itu, Mas, ini Mas ikhlas kan ngasih saya uang? Teman saya bilang, ikhlas. Kedua kalinya polisi tanya, ini oknum ya, oknum polisi ya. Mohon maaf, polisi banyak yang bersih. Ini ikhlas kan? Pertanyaan kedua, teman saya bilang ikhlas.
Kalau teman saya bilang nggak ikhlas, ini nggak akan diambil, Mas. Tapi ini merupakan contoh ritual of purification. Hal-hal yang kita lakukan sehingga kita merasa nggak dosa, dia ikhlas kok. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus menimbulkan dan banyak juga kita orang beragama ini juga kadang-kadang jadi jago melakukan ritual of purification, mencari hadis atau ayat-ayat yang dihubung-hubungkan sehingga menjustify. Ini saya terpaksa kok, kalau saya nggak lakukan saya ini punya partai saya harus besar. Untuk besar butuh dana, nggak apa-apa kita kotor. Nanti kalau kita besar, Indonesia kita bersihkan. Nah, ritual seperti itu yang menurut saya ini bagus ini, Mas. Atau seseorang ya agamanya apapun ya, kan ada umroh, teman-teman Katolik, Kristen umroh, kita juga umroh haji gitu ya. Umroh atau amalan lain lah. Di depan Ka'bah nangis-nangis gitu ya. Minta maaf kepada Allah. Sampai di Indonesia korupsi lagi. Tapi ini tidak hanya yang Muslim, agama apapun ada. Jadi ritual-ritual kayak gini sebenarnya membuat kita tidak bisa tough. Kalau dari sisi personal dan komunitas pertama harus ada perasaan bersalah. Kedua, komunitas menganggap itu salah gitu. Kalau ini kemudian disamarkan, ya tadi kan menggelinding lebih jauh ya. Saya melihatnya orang memanfaatkan agama, orang memanfaatkan budaya untuk kepentingannya. Jadi keikhlasan dia, kualitas dia dalam beribadah ya masih jauh banget gitu, karena justru mereka yang menunggangi agama, menunggangi budaya untuk membuat mereka merasa bersih. Jadi ritual of purification ini cukup kasat mata di Indonesia. Ini menarik nih Indonesia. Tapi saya coba kembali ke konstruk ekonomi lagi. Jadi kan suasana di mana orang, baik itu pelaku usaha, pemodal, atau konsumen ya, melihat korupsi dan kawan-kawannya itu tanda petik ya wajar saja, itu berpotensi akan terus meningkatkan kadar korupsi itu kan, seperti itu ya. Dan dalam konteks demikian, ini saya sebagai ekonomi, berarti kan mestinya yang namanya sumber daya itu ya uang, ya waktu semua, lalu menghasilkan namanya surplus. Itu kan teralokasi dengan baik jika pasar ini pasar yang sempurna ya, tenaga kerjanya, orang yang ngambil returnnya, mekanismenya, lalu orang dapat secara adil atas kontribusinya. Kalau ada faktor ini keganggu banget dong, Mas Wija. Iya, jadi kita kasih contoh yang agak ekstrim aja ya. Negara-negara yang mengandalkan sumber daya alam. Kadang-kadang kalau hukum tidak ditegakkan, yang muncul adalah rent seeking activities. Pemburu bunga ya. Pemburu rente, ya. Kalau uang bunga. Uang bunga, rente lebih luas. Nah, ini buruk dalam konteks orang-orang itu akan berpikir, daripada saya belajar sampai S3 kerja keras dapatnya cuma segitu, udah deh fokus ke natural resources, melekat kepada orang-orang yang punya otoritas memberikan izin, pasti sukses secara ekonomi dibandingkan dengan mereka yang kerja keras. Nah, situasi ini mendorong orang-orang kemudian banyak yang tertarik untuk menjadi pemburu rente. Jadi Dutch disease ya, Mas. Itu juga Belanda. Iya, Dutch disease itu kenapa disebut Dutch disease? Karena dulu Belanda itu kaya raya, pernah boom sumber daya. Ya, sumber daya gitu, minyak paus ya, waktu itu kemudian harganya mahal, kemudian mereka kaya raya, kemudian mereka semua fokus ke situ, kemudian harganya jatuh, mereka menjadi miskin gitu kan. Nah, makanya disebut Dutch disease karena mereka fokus kepada satu sumber, tidak bersiap fokus kepada yang lain. Nah, di sini juga mungkin Dutch disease. Masyarakat di provinsi yang tambangnya masif, dia melihat pemilik tambang itu hidup sejahtera. Tapi petani yang nyangkul nelayan itu makin menderita karena lahannya makin nggak subur, nyari ikan makin sulit gitu ya. Akhirnya mereka ya itu tadi muncul side effect dari Dutch disease tadi. Udah, saya fokus ke tambang saja.
Saya tidak mengembangkan aspek lain. Apakah pendidikan, bisnis, manufacture, udah fokus ke situ aja. Nah, ini yang menurut saya merugikan. Tapi intinya begini, Mas. Rumah itu akan kotor kalau semua orang nganggap kotor itu bersih, mentolerir debu. Tapi kalau di rumah itu isinya orang-orang yang tidak mentolerir sampah atau debu, rumah itu akan bersih. Jadi dalam konteks situasi Indonesia, ya kita harus tidak boleh mentolerir itu. Nanti rumah yang namanya Indonesia ini akan berdebu dan bau. Dan tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa negara-negara yang terbukti bisa maju, industrialisasi, pendapatannya tinggi, kesejahteraannya merata, itu pastilah dicirikan entah mulai kapan dan dipertahankan pada tingkat korupsi yang sangat rendah, meskipun tidak hilang ya. Tidak mungkin hilang. Dan untuk mengetahui tingkat korupsi itu kan tidak mudah tuh, karena itu ada istilah indeks persepsi korupsi. Itu harus jadi sinyal ya, betul. Bukan sekedar memperbaiki. Dan tadi dari uraian Mas Wija, kalau misalnya kita mau memperbaiki indeks persepsi korupsi dari manapun ya, terutama dua itu, kalau lalu adalah mendepankan, memviralkan kasus-kasus yang justru dramatis, hasilnya berbalik dong. Merugikan. Ya, merugikan ya. Merugikan. Jadi itu ya pemirsa, untuk kita lihat bahwa ini Mas Wija mengutarakan soal korupsi, terutama dari sisi apa arti pentingnya untuk itu diminimalisir, diberantas untuk perkembangan ekonomi. Nah, sebagai penutup, Mas Wija merekomendasikan apa baik kepada otoritas, kepada aparat penegak hukum, dan juga kepada kita semua masyarakat. Ya, saya rasa pendekatan untuk membuat Indonesia lebih bersih ini harus komprehensif ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, karena kita sendiri sebenarnya juga polisi ya. Mereka takut melanggar sesuatu kalau ketahuan rakyat. Jadi semua harus bergerak bareng, tapi memang leadership tertinggi itu harus menyampaikan pesan, tone from the top, itu penting. Jadi katakan tidak pada korupsi, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, kejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi beneran dilakukan. Nah, beneran dilakukan. Tone itu kalau konsisten dilakukan, semua pihak akan mengatakan, itu pesannya ya, saya akan terlibat dalam proses bersih-bersih. Tapi kalau tidak ada konsistensi antara narasi dengan action, ini membuat upaya ini kemudian tidak kredibel. Dunia usaha, masyarakat kebanyakan, aparat penegak hukum, mereka juga tidak akan menganggap ini sesuatu yang harus dibela dan diseriusi. Begitu ya, pemirsa. Jadi jangan mentoleransi korupsi sekecil apapun. Kita harus tunjukkan ya seperti itu, karena itu bisa berarti banyak untuk pembangunan ekonomi di negeri ini, untuk nasib kita semua hingga ke anak cucu kita. Mudah-mudahan masa depan Indonesia masih cerah, dan salah satunya adalah kita bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi. Terima kasih Mas Wija. Terima kasih Mas Awalin.